Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zid Manafi Ahmed dari kelas A Kepemimpinan Pendidikan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Akan menjelaskan sedikit tentang gaya kepemimpinan otoriter. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah pemerintahan yang menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok orang yang diantara mereka pasti tetap ada orang yang paling berkuasa. Contoh nih, ada satu presiden yang diusung oleh partai dan partai itu tuh menjadi mayoritas di bawah jajaran si presiden tersebut. Itu pasti. Di mana kekuatan politik juga pasti terkonsentrasi terhadap seorang pemimpin. Dalam kepemimpinan otoriter, dalam masa kepemerintahannya, pasti cenderung melakukan pemaksaan dalam menggerakkan kelompoknya. Di sini kewajiban dari bawahan adalah untuk mengikuti dan menjalankan perintah. Jadi, pasti nih ya, ketika seorang pemimpin sudah membuat kebijakan atau aturan, itu bawahan, staf dan rakyatnya itu tuh harus patuh dan nurut untuk menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin, meskipun itu sedikit bertentangan. Walaupun bertentangan, tidak boleh ada saran dan bantahan dari bawahan kepada si pemimpin. Mereka diharuskan patuh dan setia secara mutlak kepada pemimpinnya. Dan tentu saja kendali penuh akan segala kebijakan dan aturan itu berada pada pemimpin. Ya, dengan segala kekurangan dan image buruk dari kepemimpinan otoriter, tentu saja ada kelebihan, walaupun beberapa. Kita akan membahas kelebihan dari pemerintahan otoriter. Pertama-tama, keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin. Ketika ada suatu permasalahan dalam negara, itu dalam waktu cepat akan cepat selesai, karena ketika pemimpin itu sudah berkehendak untuk menyelesaikan, pasti bawahan tersebut akan melaksanakan perintah dari si pemimpin tanpa ada bantahan, walaupun perintah itu mungkin bertentangan dengan hal-hal norma atau HAM. Yang kedua, pemimpin yang bersifat otoriter pasti tegas saat memimpin, sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahan, maka pemimpin tidak segan untuk menegur atau menghukum bawahannya. Jadi ya tidak heran apabila kepemimpinan otoriter ini sangat ditakuti lah ya oleh bawahannya, dan bawahan pun tidak akan berani menentang apapun kebijakan dan perintah dari si pemimpin, karena pertama takut dipecat atau dihancurkan karirnya, atau bahkan keselamatan dia sendiri dan keluarganya. Yang terakhir, kelebihannya adalah mudah dilakukan pengawasan, karena tentu saja ketika pemerintah otoriter itu sudah berkuasa, kepemerintahan itu akan sangat mudah mengendalikan segala hal yang meliputi kehidupan kita, seperti media, informasi, militer, aparat keamanan. Itu selalu
mengawasi kita dalam segala gerak-geriknya. Jadi ketika ada suatu hal yang ada suatu permasalahan, itu akan cepat terselesaikan karena pengawasan itu akan terus ada. Dan tentu saja ketika ada kelebihan pasti ada kelemahannya, dan tentu saja lebih banyak kelemahannya sih. Yang pertama-tama, kelemahannya adalah keberhasilan yang dicapai adalah karena ketakutan bawahan terhadap atasan dan bukan atas dasar keyakinan bersama. Ya, ketika ada suatu program atau kebijakan yang berhasil, itu tuh murni karena hak si pemimpin ini, bukan karena suara dari anggotanya atau bawahannya. Disiplin yang terwujud selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan akan hukuman yang keras, bahkan pemecatan. Seperti yang kita bahas tadi ya, bawahan tuh nurut banget lah pokoknya sama si pemimpin karena takut karirnya dihancurkan atau dipecat. Pemimpin dan diktator tidak menghendaki rapat atau musyawarah. Ya ngapain? Sebenarnya untuk apa ada yang musyawarah atau rapat kalau pada akhirnya keputusan atau kebijakan itu tetap ada pada tangan si pemimpin ini. Yang keempat, setiap perbedaan di antara anggota kelompoknya diartikan sebagai pembangkangan atau pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi yang telah diberikan. Ya, setiap ada opini atau gagasan berbeda dari bawahannya atau anggota kelompoknya, itu diasumsikan sebagai pengkhianatan atau pembangkang atas perintah atau instruksi yang telah diberikan oleh si pemimpin. Yang kelima, inisiatif dan daya pikir anggota sangat dibatasi sehingga tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Ya itulah sisi tragisnya, karena segala aspirasi dan pemikiran-pemikiran gagasan untuk membuat suasana lebih baik lagi itu dibatasi oleh pemerintahan yang otoriter ini. Yang keenam, pengawasan bagi pemimpin dan diktator hanyalah berarti mengontrol apakah segala perintah yang telah diberikan ditaati atau dijalani dengan baik oleh anggotanya. Ya pokoknya diawasi terus lah itu para anggotanya, nggak boleh membangkang. Yang ketujuh, mereka melaksanakan inspeksi mencari kesalahan dan meneliti orang yang dianggap tidak taat kepada pemimpin. Kemudian orang tersebut diancam dengan hukuman, dipecat dan sebagainya. Sebaliknya, orang yang berlaku taat dan menyenangkan pribadinya dijadikan anak emas dan bahkan akan diberikan penghargaan. Ya itulah makanya banyak sekali penjilat dari si pemimpin karena berharap akan diberikan reward atau kenaikan jabatan dari si pemimpin ini. Kedelapan, kekuasaan berlebih ini menimbulkan sikap menyerah tanpa kritik dan kecenderungan untuk mengabaikan perintah dan tugas jika tidak ada pengawasan langsung. Ya ketika tidak ada pengawasan atau tidak disupervisi, itu cenderung lalai akan tugas atau perintah yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan membahas ciri khas dari pemimpin otoriter. Yang pertama, monoisme. Monoisme adalah paham di mana pemimpin menolak keanekaragaman pendapat, tidak menghargai pendapat orang lain, dan selalu memaksakan kehendak pribadi. Ya itulah kembali kenapa gaya kepemimpinan ini disebut otoriter. Yang kedua, menganggap bahwa kekerasan itu lumrah. Kekerasan di sini berupa kekerasan fisik ataupun psikis. Organisasi kampus jarang melakukan tindakan kekerasan fisik dan lebih cenderung menyerang ke psikis anggota dari jajaran kepemerintahannya.
Ya gimana ya, bisa dibilang gaya kepemimpinan otoriter ini sangat bertentangan dengan HAM, hak asasi manusia yang sebenarnya semua orang itu mempunyai hak untuk ya tidak mendapat kekerasan. Yang terakhir, bertahan di puncak adalah tujuannya. Biasanya pemimpin seperti ini akan mempertahankan jabatannya demi mengeruk semua fasilitas yang diberikan kepadanya, manfaatkan untuk kepentingan pribadinya, dan dengan berbagai alasan untuk menutupi kebusukannya. Ya tentu saja di masa kepemerintahan otoriter ini banyak kasus gelap atau tragedi yang akhirnya kasus itu yang seharusnya si pemimpin ini bertanggung jawab atas kesalahan, atas tragedi atau sampai jatuhnya korban. Namun untuk menutupi kebusukannya, biasanya kasus ini tiba-tiba menghilang saja, tiba-tiba ditutup atau tidak ada tindak lanjut dari aparat penyidik. Selanjutnya ada ciri-ciri negara otoriter dan contohnya. Yang pertama, biasanya pemimpin menjabat dalam waktu yang lama. Ya sudah hal yang lumrah lah ya, ketika seorang pemimpin otoriter ini menjabat dengan waktu yang lama, karena itu banyak tujuan dari sisi politik, ekonomi, dan tentu saja keinginan dia uh, untuk mendapatkan fasilitas yang dia dapat sebagai pemimpin itu terus menerus. Yang pertama ada Muammar Gaddafi yang memimpin Libya dari tahun 1961 sampai dengan 2011. Muammar Gaddafi ini itu perdana menteri dari Libya. Dia itu sudah memimpin sekitar 50 tahun, bayangkan 50 tahun memimpin Libya dan akhirnya digulingkan sendiri oleh rakyatnya. Akhirnya dia terbunuh pada tahun 2011. Kemudian ada Jenderal Soeharto. Ya, kita semua gimana ngomongnya ya? Kita semua ya tahulah siapa beliau. Beliau pernah memimpin negara kita selama lebih dari 30 tahun dengan segala polemik permasalahan yang terjadi di akhir tahun pemerintahannya, krisis moneter, kelaparan di mana-mana, dan banyak konflik di ujung kepemerintahannya itu menuntut dia untuk mundur dari jabatannya setelah memimpin negara Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Terakhir ada Saddam Hussein. Saddam Hussein ini pemimpin dari Irak, presiden Irak yang akhirnya ditangkap oleh pasukan militer Amerika Serikat pada tahun 2003 dan dijatuhi hukuman mati. Ciri-ciri selanjutnya dari sebuah negara otoriter adalah tidak dihargainya HAM atau hak asasi manusia. Dengan semakin lamanya suatu pemerintahan menjabat, maka sudah dipastikan pada hak-hak rakyatnya akan terkikis sedikit demi sedikit. Jangka panjangnya, hak-hak masyarakat yang sebenarnya mudah didapat menjadi semakin sulit karena banyaknya batasan yang ada. Ya itulah beberapa peristiwa pelanggaran HAM juga banyak terjadi di masa lampau, terutama pada era kepemerintahan Soeharto. Banyak aktivis yang menghilang di masa kepemerintahan beliau karena dianggap mengkhianati kebijakan beliau. Hasil dari itu adalah adanya protes atau demo besar-besaran dari masyarakat dan kemudian berkembang menjadi
penyebab pelanggaran HAM secara vertikal. Kemudian terjadi penyebab konflik secara horizontal yang terjadi antara pihak pembela pemerintah dan oposisi dari pemerintah. Ya, seperti tragedi Trisakti di tahun 1998 dan sampai akhirnya pemerintahan itu digulingkan, itu banyaklah terjadi kejanggalan karena banyak aktivis yang menghilang. Ketiga, tidak adanya pemerataan infrastruktur. Rata-rata dalam kepemimpinan otoriter ini, pemerintahnya lebih mengedepankan atau memfokuskan pembangunan infrastruktur itu hanya untuk pusat daerah kepemerintahannya, seperti di Jakarta atau ibu kota. Jarang sekali untuk memajukan infrastruktur di di daerah-daerah terpencil atau daerah lainnya. Itu mungkin juga dulu sempat memicu beberapa konflik lokal seperti konflik Ambon dan penyebab konflik Poso yang merasa daerah mereka itu tidak diperhatikan. Keempat, organisasi baru selalu dicurigai. Negara yang otoriter selanjutnya adalah dicurigainya organisasi-organisasi baru. Pemimpin yang otoriter pasti selalu ketakutan akan adanya organisasi-organisasi ini, namun dicurigai sebagai pemberontak atau revolusi negara. Ya, ketika suatu pemimpin sudah berkuasa di negara dengan sistem pemerintahan otoriter ini, tentu saja tidak ingin kekuasaannya itu hilang begitu saja. Ketika ada sebuah organisasi atau kelompok yang dianggap mencurigakan atau bertentangan dengan visi dia, dengan kebijakan dia, itu pasti akan segera dihapuskan atau dibubarkan, seperti DITII, seperti ya DITII lah yang ketika itu, seperti PKI juga, dan masih banyak lagi. Hal ini dianggap sebagai pemberontakan atau pengkhianatan kepada negara. Oleh karena itu, biasanya ada aturan-aturan yang mencegah pembentukan organisasi di suatu negara karena dikhawatirkan sebagai tanda lahirnya gerakan-gerakan oposisi lainnya. Meskipun sebenarnya organisasi tersebut tidak ada keterikaitannya dengan politik. Hal ini terjadi pada Korea Utara. Kim melarang seluruh masyarakat untuk membuat organisasi-organisasi masyarakat. Tuh, Kim Jong Un. Kalian semua tahu lah ya. Kelima, kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah. Ya, seperti yang dari awal kita bahas tadi, kepemerintahan satu arah yang segala kebijakan dan keputusannya di tangan pemerintah itu ada pada kepemerintahan otoriter. Mungkin cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.